Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang ceria, kondisi yang semangat belajar. Mari kita mulai kembali setelah kemarin menyelesaikan tes tengah semester yang pertama. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pelajaran PPKN hari ini Pak Bimo akan membahas soal PTS yang kemarin kerjakan. Mungkin nanti anak-anak bisa diingat jawaban-jawaban dari anak-anak apakah sesuai atau belum. Nanti bisa dijadikan pelajaran untuk tes-tes berikutnya. Baiklah, kita mulai. Nomor 1, gambar di samping merupakan lambang Pancasila. Sila ke ini gambar rantai ya, rantai yang terhubung. Ini merupakan lambang Pancasila, sila yang kedua. Nanti bisa anak-anak lihat di gambar-gambar Pancasila itu. Kemudian lambang sila ketiga ditunjukkan oleh B, pohon beringin. Karena yang pertama ini bintang, kemudian kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan nanti yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, seperti nomor 3 ini adalah lambang gambar sila kelima. Bunyinya bagaimana? Ini dia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya D ya. Lanjutkan nomor 4. Nah, Pancasila berisi titik-titik. Nah, Pancasila berisi lebih gimana? ABCD. Yang paling tepat adalah A, pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya cita-cita presiden saja atau peraturan pemerintah, tidak ya, tapi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini menjadi sumber dari pembuatan peraturan, semua peraturan yang ada di Indonesia. 5, melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan pengamalan nilai Pancasila, terutama sila keberapa. Nah, kata kuncinya ada di sini, sholat ya. Sholat ini kan keagamaan, religi, berarti lebih ke sila ke-1, A ya. Ini jawabannya A. Nomor 6, ini pemukiman di dekat sekolah mengalami kebakaran ya. Banyak warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Kepala sekolah mengajak kita sebagai siswa untuk menyumbang. Nah, sikap kita bagaimana yang baik? Apakah mendiamkan saja, menonton ya, menyumbangkan uang jajan, atau meminta uang pada teman baru nyumbang ya. Yang paling tepat adalah yang C, menyumbangkan uang jajan. Jadi kita berkorban, mengorbankan uang jajan yang harusnya bisa kita buat jajan, tapi ini kita sisihkan, kita sumbangkan untuk korban bencana. Ini sikap yang bagus ya. Jadi rela berkorban untuk membantu orang lain. 7, melaksanakan keputusan musyawarah merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa? Musyawarah ya, musyawarah sila ke-4, betul, D ya. Karena yang berkaitan dengan musyawarah itu sila ke-4. 8, perhatikan hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat ya. Memotong pembicaraan orang lain, salah, bisa dicoret dulu. Menghargai pendapat orang lain, betul, bisa dicentang. Tidak menyimpang dari pembicaraan, betul, jadi harus sesuai dengan topik pembicaraannya apa. Mengutamakan kepentingan bersama, betul, berarti yang betul yang 2, 3, dan 4, B ya. Ini mudah ini. 9, kita harus mengutamakan kepentingan titik-titik dalam bermusyawarah. Kepentingan bersama, keluarga, pribadi, atau golongan ya. Jawaban yang tepat adalah kepentingan bersama. Jadi dalam musyawarah itu yang diutamakan bukan hanya kepentingan keluarga, bukan kepentingan pribadi, atau hanya kepentingan satu golongan saja, tidak, tapi semuanya ya, kepentingan bersama-sama ya, semua yang ada dalam musyawarah tersebut. 10, musyawarah untuk mufakat ya, mufakat ini mencapai kesepakatan dapat tercapai jika kita mengembangkan sikap intoleransi, berarti tidak toleransi, ada innya ini. Pesimis ya. Pesimis
kebersamaan atau semena-mena. Nah, sikap yang baik yang C, kebersamaan. Betul. 11 ini Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal titik-titik. Nah, ini kita harus tahu kalau 17 Agustus ini hari apa? Hari Kemerdekaan. Kalau 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini tinggal 2, 1 atau 28 Oktober. Kita ingat kalau 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda, berarti Hari Kesaktian Pancasila yaitu 1 Oktober. C. 12. Perhatikan pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Betul, centang. Mematuhi hukum betul, tapi lihat di sini, karena takut dengan aparat kepolisian. Nah, ini yang bikin salah. Karena kalau kita mematuhi hukum ya karena kesadaran kita untuk mematuhi hukum, bukan karena takut dengan Pak Polisi, gitu. C. Turut serta dalam program pembangunan nasional. Betul. 4. Membela negara. Bagus. Tapi ini lihat, agar dipuji dan mendapat hadiah, ini yang salah. Ya, jadi yang betul adalah 1 dan 3A. Ya, 13. Ya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban, nah ini bedakan antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang kita dapatkan, yang seharusnya kita dapat, berarti ada kata mendapat, memperoleh, itu hak. Tapi kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Sekarang kita lihat yang ini, membela negara, ya, mendapat perlindungan, ini mendapat, berarti ini hak. Mendapat pelayanan, hak lagi. Mendapat pekerjaan, hak lagi. Padahal yang ditanya adalah kewajiban, berarti jawabannya A, membela negara. Begitu cara menganalisisnya, begitu. 14 ini, apabila ada tugas-tugas dari guru di sekolah harus dikerjakan dengan, Pak Bimo yakin di sini mesti jawabannya semua anak-anak benar. Jawabannya apa? D, penuh tanggung jawab. Tetapi, nah ini pertanyaannya Pak Bimo, apakah ini hanya sebatas benar saat menjawab soal, ataukah sikap ini juga sudah dilakukan anak-anak dalam kenyataan? Nah ini kalau mengerjakan tugas di sekolah, apakah sudah dengan kesadaran sendiri, tanggung jawab sendiri, atau masih harus disuruh-suruh oleh orang tua? Kalau nggak disuruh nggak dikerjakan, atau masih minta orang lain untuk mengerjakan, gitu. Bukan membantu ngajari caranya tapi suruh mengerjakan, jadi pekerjaannya jadi miliknya orang lain, itu ya. Ya, ini anak-anak semuanya ini harus diamalkan betul, jangan hanya betul saat menjawab tes, tapi diamalkan betul. Kalau ada tugas ya segera dikerjakan tanpa nunggu disuruh, ya, tanpa nunggu disuruh. Dengan kesadaran sendiri kerjakan, dan mengerjakannya juga harus sungguh-sungguh. Ini namanya penuh tanggung jawab, ya. 15. Perhatikan pernyataan berikut. Sikap di atas yang merupakan contoh kewajiban tadi. Kalau kewajiban berarti yang dilakukan, ya. Menaati perintah orang tua dilakukan toh, berarti ini kewajiban. Mendapat, nah mendapat ini berarti hak. Mendapat pendidikan, nah mendapat berarti hak. Menjaga kebersihan rumah, nah melakukan berarti ini. Maka yang termasuk kewajiban adalah 1 dan 4, ya. Nomor 16, nah ini isian, ya, jawaban isian. Sila pertama pada Pancasila dilambangkan dengan, tadi sudah kita bahas di awal tadi, lambangnya apa? Bintang, betul. Mengikuti upacara bendera merupakan contoh pengamalan Pancasila mengikuti upacara ini lebih ke rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air. Kalau cinta tanah air itu lebih ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. 18. Segala bentuk perselisihan yang terjadi sebaiknya diselesaikan dengan cara, kalau ada perselisihan, konflik, permasalahan, ini sebaiknya diselesaikan dengan
musyawarah seperti yang sudah ada di sila Pancasila, musyawarah ya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, bukan dengan perkelahian ya, tidak, tapi dengan bermusyawarah ya, untuk mencapai kesepakatan. 19. Jika ada orang lain yang sedang menyampaikan pendapat, misalnya dalam satu rapat ada temanmu yang berpendapat, nah, sikap yang baik bagaimana? Nah, sikap yang baik adalah mendengarkan pendapatnya dengan baik, menghormati pendapatnya, atau apa? Tidak memotong pembicaraannya, tidak memotong pendapatnya. Tuh, 20. Menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab titik-titik. Nah, ini sudah ada yang jawabannya betul, tapi ada juga yang kurang tepat, kurang lengkap. Ya, jadi menjaga kebersihan rumah ini tanggung jawabnya semua anggota keluarga di rumah, ya, bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, bukan hanya tanggung jawab anak, juga bukan hanya tanggung jawab asisten rumah tangga, tidak, tapi semua anggota yang ada di rumah itu bertanggung jawab terhadap kebersihan di rumah. Jadi misalnya kalau anak-anak melihat rumah itu kotor, ya jangan nunggu nanti orang tua yang membersihkan, jangan. Wah, nanti kan ada asisten rumah tangga nanti biar dibersihkan. Oh, tidak seperti itu. Ya, karena kebersihan ini tanggung jawab semuanya. Jadi kalau anak-anak melihat oh rumahnya kotor, ya langsung dibersihkan. Oh, kamarnya sendiri kotor, bersihkan. Oh, halaman rumah kotor, bersihkan. Ini namanya tanggung jawab. 21. Hak dan kewajiban harus kita lakukan atau laksanakan secara seimbang. Jadi tidak hanya mengharapkan hak-haknya saja, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan, tidak. Tapi dilaksanakan dengan seimbang. Kewajiban dulu laksanakan, baru nanti akan mendapatkan haknya. Salah satu contoh hak anak di sekolah, hak anak di sekolah. Ya, contohnya apa? Hak yang mendapat pelajaran, mendapat nilai, mendapat bimbingan, gitu. Tapi ingat, yang namanya hak ini akan didapatkan kalau kewajibannya sudah dilaksanakan. Misalnya hak mendapatkan nilai tugas, maka kewajibannya apa? Ya tugasnya dikerjakan dulu. Kalau tugasnya tidak dikerjakan, ya bagaimana mau mendapatkan nilai? Haknya tidak akan diberikan, kewajibannya belum dilaksanakan. Itu ya. Jadi harus seimbang, kewajiban laksanakan, baru nanti hak akan didapatkan. Itu. 23. Salah satu contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, ini di lingkungan masyarakat anak-anak. Kewajiban di lingkungan apa saja? Misalnya gotong royong, mengikuti gotong royong, atau mengikuti kerja bakti, mengikuti rapat RT, mengikuti siskampling. Ya, ini kewajiban-kewajiban di masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan, ini juga merupakan kewajiban di lingkungan masyarakat. 24. Pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan di masyarakat. Nah, ini beberapa menjawabnya masih kurang pas. Ada yang menjawab Pak Polisi, ada yang menjawab Satpam. Itu betul, tapi kurang lengkap. Yang bertanggung jawab terhadap keamanan di masyarakat siapa yang paling tepat? Ya, semua anggota masyarakat atau semua warga masyarakat. Jadi tidak hanya satpamnya saja, tidak hanya polisi saja, tapi semua warga masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap keamanan di masyarakat tersebut. 25. Siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib akan mendapat sanksi, hukuman, atau konsekuensi, ya, pasti akan mendapatkan. Ya, kita lanjutkan urean. Nah, ini anak-anak, kalau jawaban urean itu ya jawab dengan selengkap-lengkapnya, karena semakin lengkap jawabannya maka semakin bagus nilainya, skornya. Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
tuliskan 3 contoh sikap. Ya, yang diminta adalah 3 contoh sikap, bukan arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini bukan. Ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika artinya kan berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Tapi yang diminta adalah sikap yang mencerminkan gitu. Contohnya apa? Contohnya menghormati suku yang lain, menghormati budaya daerah lain, gitu. Tidak menjelek-jelekkan adat istiadat orang lain, mempelajari budaya-budaya daerah, gitu. Ini berteman tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan daerah, gitu. Menjaga kerukunan, ini termasuk pengamalan sikap Bhinneka Tunggal Ika. 27. Bagaimana cara menjaga persatuan di rumah atau di keluarga? Sebutkan 3. Kalau diminta nyebutkan 3 ya sebutkan 3, jangan hanya 1, skornya kurang. Cara menjaga persatuan atau kerukunan di rumah, misalnya ya melaksanakan tugas di rumah dengan tanggung jawab, menyayangi adik, menghormati kakak, menaati perintah orang tua, ya, tidak jahil pada adik, ya, tidak bertengkar dengan adik. Maksud dengan adiknya bertengkar kan ya nggak bagus, ya harus disayangi. Nah, ngalah sama adiknya. Kalau misalnya adiknya mau pengen mainan, kebetulan anak juga pengen mainan yang sama, ya sudah ngalah untuk adiknya demi menjaga kerukunan. Kemudian suka berbagi. Kalau mendapatkan ya jajanan atau makanan, adiknya diberi, jangan dimakan sendiri. Adiknya diberi, suka berbagi. Punya mainan, ya adiknya dipinjami, gitu. Jangan dipakai sendiri, gitu. Tuh. 28. Sebutkan 3 contoh kewajiban anak sebagai pelajar. Ini berarti kewajiban anak sekolah, gitu. Yang pertama, belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati bapak ibu guru. Ini contoh kewajiban sebagai pelajar. Jangan malas-malasan, hilangkan rasa malas, ya. Ini dapat tugas, ya, kerjakan dulu. Belum dapat tugas, belum selesai sudah nge-game. Ini nggak boleh, harus bisa membagi waktu. Karena nge-game itu bukan kewajiban sebagai seorang pelajar, ya sebagai hiburan saja, tapi itu harus dibatasi waktunya, tidak boleh berlebihan. 29. Sebutkan 3 contoh tata tertib dalam musyawarah. Ini apa saja tata tertib dalam musyawarah? Misalnya menghargai pendapat orang lain atau tidak memotong pembicaraan orang lain. Terus ketika mau berpendapat harus meminta izin dulu pada pimpinan rapat. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, ya, harus diterima dan melaksanakan hasil musyawarah. Itu wujud dari bukti kalau kita menerima, maka hasil musyawarah harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Tidak boleh misalnya keputusannya berbeda terus kita tidak mau melaksanakan, nggak boleh. Terakhir 30. Kelasmu mengadakan pemilihan ketua kelas. Ada 3 calon ketua, Ihsan, Ismail, dan Yusuf. Sebagai salah satu anggota kelas, kamu juga ikut memilih. Setelah dilakukan penghitungan, ternyata calon yang terpilih tidak sesuai dengan keinginanmu. Misalnya kamu milih Ihsan, tapi ternyata yang jadi ketua karena dipilih oleh lebih banyak orang yaitu Ismail. Kamu bagaimana sikapnya? Sikap yang B adalah menerima dengan lapang dada, seperti yang tadi. Jadi menerima dengan lapang dada. Jelaskan alasanmu kenapa? Ya karena tadi ketika bermusyawarah dan sudah menghasilkan suatu keputusan, maka kita wajib untuk
menerima dan melaksanakan, ya kan? Karena yang kita utamakan bukan kepentingan pribadi, bukan keinginan kita sendiri, tapi kepentingan bersama. Nah, kalau lebih banyak gitu, anggota musyawarah yang memilih Ismail misalnya, ya kita harus menerimanya, tidak boleh kita ini menolaknya karena tidak sesuai dengan keinginan kita, nggak boleh ya. Oke anak-anak semuanya, baiklah ini pembahasan soal PTS dari Pak Bimo, silahkan dipelajari ya. Terus di rumah juga tetap jaga kesehatan, jaga ibadah anak-anak semuanya, kurangi nge-game-nya, mainan HP-nya dikurangi. Kemudian satu yang betul-betul Pak mau ingatkan, kerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus disuruh oleh orang tua, tanpa harus nunggu dimarahi dulu baru dikerjakan, tidak ya. Tapi kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah waktunya mengumpulkan, ya dikumpulkan, jangan ditunda-tunda. Itu ya. Ya, ini harus kita biasakan dari kecil agar nanti di kehidupan anak saat dewasa nanti ya anak menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya. Oke, itu anak-anak semuanya, untuk pembahasan cukup. Yang kita ketemu lagi 2 minggu ke depan dengan materi yang baru ya. Baiklah anak-anak semuanya, dari Pak Bimo cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.